Ya. Suaranya. Suara siapa itu? Kenapa suara wanita? Terima kasih. Wah, Guys, thank you. thank you Jack Runner. Jack Runner, thank you loh. Dan ini ada Jack Runner Roastery. Yes, Jack Gila sih ini. Runner. Makasih banyak. Thank you banget ya. Kak Jen, apa sih namanya ini Jack Runner? Kopi apa? Itu Espresso. Oh, espresso ya? Esko Sug. Makasih Kak Jen. Aduh, is okay Kak. Coffee and comment. Harus ada seruputnya ya, satu udah aja. Ini gimana ada suara? Susah kan pakai sedotan. Oke, lanjut ke ceritanya Samuel. Oke. Dengan Karena enak sambil ngopi. ceritanya. Yang paling pertama dulu itu pas aku TK kalau nggak salah. Wadaw. Ya dulu aku masih tinggal di Bekasi. Oh? Dulu, iya, aku kan di Bandung dari tahun 2000. Oh. Pas aku TK tuh aku sempet sakit selama kayaknya 3 sampai 6 bulan gitu, hampir 1,5 Itu sakit? tahun. Sakit. Sakit atau sekolah kamu 1 semester itu? Ya, justru nggak masuk sekolah gara-gara sakit. Sakit Oh, iya. apa, Pak? Panas. Panas terus meriang aja tiap hari meriang. Kayak masuk angin gitu. Radang bukan sih kayak gitu? Nah itu kan dibawa ke dokter dikira radang, dikira apa, udah dikasih obat segala macam, tidak berpengaruh. Jadi pas itu di titik itu karena keluargaku kebanyakan Kristen, didoain lah gitu kan, sama ada salah satu tante aku itu dia emang punya kemampuan katanya bisa melihat gitu. Oke. Dan ternyata di atas kasurku banyak tuyul bermain-main dan dia betah di situ. Tuyul. Gitu. Pak, Jangan tidur. jangan ini dong, jangan nyuruh anak-anaknya main-main di tempat orang sembarangan. Jangan dibuka. Wow. Ya, bukan lagi. Bapaknya di sini, guys. Ya Balik kita ke Allah. Selawan. Wow, silau. I'm blind. I'm Guys, blind. My eyes. jadi mau sama Om Nah, dibayar berapa? Udah dikasih kacamata jadi kesaring. Dia di Bekasi. Jadi ada sakit. tuyul di atas. Gara-gara di atas kasur tuh banyak tuyul. Ya, Banyak banyak. tuh berapa? Kayak itu nggak sih? Aku nggak dijelasin kan itu kan aku masih nggak terlalu ingat kan. Cuman banyak. Cuman kata dia banyak dan ada kayak raja tuyul, gitu. ya. Heeh. Dan dia pakai baju ada Padang kalau nggak salah ini. Seriusan? Aku nggak ngebayangin sih baju adat Padang tuh seperti apa. Saya apa hubungannya? Nah nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu. 4 tuyul. Neng nono neng nong neng nono neng nong neng nono neng. Itu tari piring, Mbak. Tuyulnya gitu kan main-main kan. Rendang. Nasi Wah, padang. oh jualan jangan-jangan dia lagi bikin usaha. Tuh, dan nama tanteku itu sambil didoain, ambil doa terus dia ngusir pakai sapu lidi. Oh. Usir pakai sapu lidi. Satu ini kan. Satu apa? Enggak. Oh, langsung. Langsung. Habis diusir pakai sapu Diusir. lidi. Mereka pergi ke rumah sebelah. Ya Tuhan. Serius. Mereka katanya nembus ke rumah sebelah. Dan besoknya di rumah sebelahku kan waktu itu kalau nggak salah apotik. Iya, sekarang juga apotik. Tapi yang waktu itu apotik atau toko obat gitu. Pegawainya muntah-muntah. Apa makan tuyul lah? Nggak tahu dia apa itu. Kagak tuyul. Ya nggak makan tuyul juga dong. Ternyata tuyulnya minta makan sampai pindah ke sebelah dimakan. Tuh. Tapi Itu akhirnya gimana? Yang pertama, akhirnya ya udah. Oh ya udah urusan apotek. Iya. Ya iyalah masa Gara-gara kamu. loh, kan aku belum tahu apa-apa. Oh iya betul juga Mas. Tapi kamu tahu ada tuyul kan? Diceritain. Ya. Nah, yang satu lagi yang aku ngeliat. Oh, nah ini yang harusnya diceritain dari tadi, Pak. Oh, Mau. kan ini kayak bertahap. Ini sebenarnya cepet aja sih. Jadi kayak di daerah Jatayu, tahu Jatah nggak? itu di mana sih? Ditayut Pajajaran. Pajajaran yang ke arah rel kereta api. Bukan, bandara. Oh enggak sebelum. Oh, yang yang sebelumnya, ke arah- sebelumnya yang ya, banyak tadi jualan ya. besi itu Iya, loh. iya, iya. Banyak Ya, jualan tahu, besi tahu. bekas, toilet bekas segala Iya. macem. Jadi itu kejadian sekitar 2 tahun lalu kok Mas. Hah? 2 tahun lalu. Aku baru pulang dari Paskal 23. Pulang jam 12:30 kurang lebih. Kan kalau mau ke rumahku lewat situ kan. Lagi naik motor, aku bonceng temenku cewek. Mungkin daerah lewat situnya jam 1-an lah jadinya kurang Ya itu sepi banget, Pak. Iya itu emang sepi banget, tapi aku pikir karena sepi itu lah jadi cepet. Cepat, iya sih. Shortcut juga sih itu ya. Shortcut, karena itu weekend aku pikir macet lewat mana-mana. Iya sih bener sih. Gitu, aku shortcut lewat situ. Lagi santai gini, kosong jalan tuh kosong. Nggak ada lampu jalan. Lagi pelan aja, aku kan kalau malam aku takut juga kalau kencang-kencang takut ada orang jalan lah segala macem. Pelan.
temanku di belakang teriak terus narik jaketku gitu. Gitu kayak. Terus motorku goyang kan. Terus aku mau ngeliat gini kan. Lihat gitu kan. Kenapa, Ci? Nah, pas lihat di sini ada putih. Wow. Terus aku balik lagi masih ada putih. Wow. Itu jangan-jangan putih itu dia pegawai laundry gitu mau nyuci. Jam 1:30 malam. Oh. Nggak mungkin laundry mau nyuci, mau setrika. Ya positif thinking aja. Positif. Positive thinking. Yang aku ingat tuh dia pakai baju panjang, ya persis kayak yang kayak di film sih. Iya, putih. Putih panjang, cuma nggak kelihatan muka gitu. Terus rambut hitam gitu. Oke. Diri aja. Ya. Wah, itu kan aku shock dong. Kayak ini enggak? Lu style edit yang tadi. Iya, kayak yang tadi. Tadi. Kayak gitu. Iya. Wow. Kurang, tapi rambutnya nggak blonde. Tadi siapa? Yang belum Ih, siapa deh kalian mikirin siapa? Aku tuh nggak tahu tadi tuh siapa. Ya itu kondisi si bayangan putih itu kan kamu lagi naik motor kan. Waktu ditarik teriak otomatis kamu gini dan motor masih jalan kan. Motor masih jalan. Nah, terus aku kamu lihat nengok gini, kan. terus kamu lihat lagi, itu masih di depan sini. Masih. Hah? Di seberang jalan. Jadi kan dua arah. Nah, gini. dua arah. Dia di seberang sini. Oh, oke, terus Itu aku apa ya? Refleks ngegas kenceng. Itu langsung ngegas kenceng dan kayak nggak bisa ngerem, tau nggak? Tanganku kaku gitu, nggak bisa ngerem. terus Untung kosong jalan. Tapi aku nggak langsung nanya, beres tenang gitu aku nggak langsung nanya. Seminggu kemudian baru aku nanya, Cik, lu inget gak pas kita kesini sini? Iya, itu sebenarnya ada tikus lari. Ada tikus nyebrang, nggak kan tikus suka nyebrang jalan kan? Wow. Kutuk. Jadi Dia teriak itu nggak gara-gara. penyet nggak? Enggak. Oh. Berarti yang aku lihat beda Bukan. sama yang dia takutin Iya. gitu. Oh, tapi sama-sama takut. Sama-sama takut. Ya, intinya takut lah. ya memang kejadian-kejadian di jalan ya kayaknya sering terjadi sih sebenarnya di jalan tuh sering banget kalau misalnya kita pulang. Makanya ya berhikmat dan berhati-hati bagi para pengendara mobil ataupun motor kalau misalnya pulang memang di atas jam 12 mau bareng temen kayak atau sendiri mendingan coba buat tidak mengosongkan pikiran, tetap berhati-hati dan ngobrol lah hal-hal yang positif gitu karena sometimes mereka suka memanfaatkan celah. Jadi seperti tadi Blur bilang jangan apa ya jangan mengatakan bahwa mereka itu memang ada saat itu karena mereka pasti akan melihat celah itu dan mereka akan mengganggu kita. Sebenarnya itu semua karena sugesti sih. Bener, Iya. sugesti banget. Kalau sugesti kita kalah dengan hal-hal yang seperti itu karena gini, percaya nggak percaya mereka ada gitu loh. Maksudnya makhluk-makhluk itu tuh ada tapi ya mereka tidak berbentuk. Nah yang kita lihat dalam bentuk-bentuk roti yang aku tahu aku belajar dari banyak orang yang sudah mengerti tentang hal itu ya itu seperti yang kamu tadi bilang mereka memproyeksikan apa yang ada di pikiran kita. Kalau misalnya kita mikirnya lagi mikirnya kayak cewek cantik Belanda lagi jalan di depan ya mereka jadi itu cuman lebih bentuk yang menyeramkan padahal yang di pikiran kita cantik. Mikir jorok deh coba. Siapa tahu jadi sekalian. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau pengalaman aku dengan hal kayak gitu tuh banyak sekali. Itu bareng dia ada, bareng dia belum. Nanti Yuk kita Jangan bikin. dong. Yuk kita bikin yuk sama dia. Kok Bisa dibilang mungkin yang paling baru dan gini, aku sebenarnya banyak mengalaminya itu di luar Bandung. Karena aku asli Malang kan, sama kayak dia. Nah, pengalamanku banyak di Malang dan di Batu. Cuman aku mau ceritain di Bandung aja dan kebetulan tuh sama Bowie waktu itu. Jadi waktu itu kita lagi sama berdua. enggak berdua sih. Kita berdelapan. Oh, rame-rame emang? Rame-rame ya. Jadi Waduh. aku, Bowie, ada Ivan, ya kan? Kamu, aku, Ivan, ada Ale, Egin, Rizky, Risma, sama Moya. Ya. Nah, waktu itu kita naik mobil. Dua mobil. Dua mobil. Nah, waktu itu kita jalan-jalan ke Punclut. Pas sampai di atas, nggak dapat tempat yang bagus karena itu jam berapa, Woy? Malam kan? Akhirnya Ini kita tahun berapa kapan? tahun berapa? 2014-15an. Oh, udah Udah lama dan 5 itu tahunan kayak lalu ya? kayak pengalaman bisa dibilang kayak pengalaman terakhir aku melihat. Oh, Dan- jadi sejak itu sampai sekarang enggak. Belum Aku ada cuman lagi. belum ada Belum lagi ada dan aku lagi. kayak udah sama kayak dia sih, kayak lebih mikirnya kayak ya sugesti aja kalau misalnya aku mikirnya ada ya ada kalau enggak ya enggak. Dan Oh. aku sekarang lebih banyak berpikir kayak alah gitu doang loh. Bisa gitu. ini. Nah, cepat aja jadi pengalamannya akhirnya kita nemuin satu kafe itu 3 tingkat. Ini di Punclut kan? Di Punclut. Habis itu kita berhenti di situ kan, 2 mobil parkir, kita berhenti di situ. Nah, waktu kita masuk di lantai pertama karena itu kecil, cuman bar sama beberapa tempat kecil aja jadi ya oke kita akhirnya ke atas. Pas naik ke lantai 2 nah,
sebenarnya dari awal aku nggak tahu Bowie yang rasain apa, yang aku rasain dan Ivan rasain karena aku sama Ivan kan bau dupa kan? jadi waktu naik bener bau dupa gitu waktu naik ke tingkat 2 ya. Kirain apa wangi ruangan ya? Kayak wangi ya, tapi kayak di bawah ini mah bau apa sih? Nah, padahal di situ tuh tempatnya tuh kayak seru gitu, ada dart game-nya, terus ada kayak yang apa bola itu, terus ada ayunan, bukan ayunan sih, kursi yang kayak ayunan gitu. Kursi kayak ayunan gitu, terus ada audio system, terus ada sofa-sofa dan Jadi itu cukup modern ya. cukup modern, asik banget, cozy banget. Terus aku mikir kayak di atas aja lah yuk, terang gitu. Aku pertama mikirnya gitu, di atas aja yuk, coba mungkin lebih terang. Di sini mah gelap banget aku mikirnya gitu. Udah. Pas kita ke atas, ternyata di atas memang sebenarnya tempatnya lebih enak. Terbuka, lebih luas, lebih terang. Tapi sayangnya di situ tuh pas lagi ada beberapa orang tuh lagi pacaran gitu loh. Jadi kayak ada beberapa titik ya, maksudnya kita berdelapan. Terus nggak tahu Ivan, nggak tahu Bowie, yang nggak tahu Ale yang ngomong udah di bawah aja lah Agak apa awkward gitu. ya. Nah nggak enak juga kan. Ya udah akhirnya kita turun lah di lantai 2 itu yang gelap itu. Nah udah akhirnya kita duduk di salah satu sudut. Dan itu aku duduk di sofa sendiri, terus si Bowie duduk di sofa sendiri di depan aku. Habis gitu di sebelah kanan aku tuh Ivan, Rizky, Risma, terus di sini tuh Egin sama Ale. Ya Jadi kan? mejanya panjang gitu berarti. Meja panjang, terus sofanya ada 4 gitu, sofa kecil 2. Terus habis gitu, nah di sebelah kanan aku, literally di sebelah kanan aku itu ada kursi ayunan itu, kursi yang kayak sangkar burung itu. Nah di atasnya itu hal teraneh yang aku lihat selama ini. Itu ada boneka, lagi posisinya kayak gini nih, cowok, jelek banget, lagi melotot. Coba Gitu. kamu coba. Boneka cowok jelek banget. Oh, makasih loh. Pada saat aku ngelihat boneka itu tuh kayak gak enak perasaanku. Soalnya kayak aneh aja gitu. Maksudnya ini boneka teraneh yang pernah aku lihat dan kenapa dia ditaruh di situ. Terus aku tuh ingat gak sih, Wok, si pegawainya mindahin arah bonekanya. Iya. Jadi dia cuman ke atas, punten ya, bonekanya cuman diarahin. Sebenarnya bonekanya tuh arahnya ke arah sana. Kita kan di sini. Terus tiba-tiba dipindahin arahnya bonekanya ke arah kita, coba kan aneh banget. Enggak, itu bonekanya itu di rak. Ada rak atau apa? Iya rak ya. Buffet biasa Kayak buffet. gitulah papan gitu. Kayak papan di atas gitu loh. Papan di atas. Oh, rak yang nempel ke tembok. Tapi Bowie udah ngomong ke Adit tuh, aduh cepet ke bawah yuk, udah gak enak. Iya, dia sempat ngomong gitu. Cuman aku tuh masih kekeh gitu kan. Foto-fotoan di situ di ayunan. Waduh. Dan aku teh kekeh kayak kita udah nggak dapet tempat nongkrong lagi, ya udah di sini gitu. Udah nyantai ngobrol. Nah itu teh nggak tahu sih Bowie ngelihat juga atau apa. Pokoknya aku tuh langsung ngode ke Ivan aja karena si kursi ayunan itu teh awalnya tuh ngadep ke kita gini. Kita kan di sini ya. Iya. Kursinya tuh ada ke sini. Terus tiba-tiba kursinya ngadep ke sana. Iya, Padahal nggak ada angin. malam itu nggak ada angin dan nggak ada suara. Karena kalau itu muter kan pasti kelihatan. Tiba-tiba ngadep berlawanan, ngadep ke belakang. Terus aku tuh ngelihat kayak Langsung merinding aja angin. aku teh merinding. Aku ngelihat ke Ivan, aku ngomong bahasa Jawa. Nah dia ngerti. Aku ngomong bahasa Jawa. Aku ngomong sama Ivan intinya gini, Ivan, kamu lihat kursi itu nggak? Kok kayaknya tadi ngadep sini sana, sekarang ngadep sana ya? Dia bilang tahu. Terus iya tahu. Udah nggak usah diomong. Ivan udah ngomong gitu. Nah si Bowie teh udah ngeh sebenarnya. Cuman ke bawah. Cuman dia langsung mengalihkan perhatian dengan ngajak ngomong yang lain, ya nggak sih? Jadi kayak Bowie udah we gitu. Oh, jadi nggak usah terlalu mikirin. Nggak usah terlalu mikirin. Ya. Salahnya adalah si Risma langsung apa namanya nginstal itu ya, aplikasi pendeteksi setan hantu gitu. Nah Ada itu di App Store. ada. Di Play Store. Ada. Terus habis gitu dia langsung klik kan tombolnya search gitu, tit gitu, langsung dong titik merah. Lah ini ada nih di sebelah mana nih, pas ditunjukin bener di posisi kursi. Di situ kan udah kayak Kursi yang muter-muter itu. Iya, terus kayak aduh Risma ya udahlah gitu, kayak ya akunya juga udah satu sisi kayak udah males ya, kayak Ivannya juga udah marah. Ivan tuh lebih orangnya gini nih. Mereka memang ada di situ. Dan selama mereka nggak ngusik kita, ya udah kita nggak usah musik. Nah, Biarin aja gitu. kita tuh musik mereka dengan kita ngomongin mereka itu kita musik, makanya mereka pasti ganggu gitu loh. Dan akhirnya ya udah kita akhirnya mengalihkan kan, Ivan ngajak main dart, terus Bowie ngajak ngobrol dan lain-lain. Beres itu kita mau pulang tuh kan karena udah jam berapa tuh, udah hampir subuh. Akhirnya kita balik lagi ke kursi dan lain-lain. Nah si Egin tuh udah mulai kerasa agak pusing, aduh kok aku agak pusing ya. Terus Ivan langsung gini, Bobo gitu, jadi ngode si Bowie akhirnya Bowie langsung ngajak ngomong Egin nyantai gitu kan, supaya Eginnya nggak distract ya. nggak distract gitu loh. Nah akunya yang kerasa Pak. Waduh.
Nah di belakang aku tuh ada pohon-pohon gitu, pohon pisang, bambu-bambu tuh di belakang, karena belakang aku udah hutan. Kok aku bilang kan, aduh kok aku berat ya, rasanya nggak enak ini, pusing ya. Terus habis itu si Ivan bilang, iyalah di belakangmu ada yang nyangkut, ada yang main-main tuh anak kecil. Terus aku lihat ke belakang, memang ada bunga di belakang aku, bunga nggak ada angin, bunganya gini-gini sendiri, gerak sendiri gitu. Waduh, oh lagi, aku langsung ngomong, waduh. Bukan kayak ditiup. Enggak. Saya dia gitu-gitu. Jadi kayak gini aja, kayak lagi main gini. Gitu kan. Waduh. Kayak dimainin gini bunganya. Udah akhirnya kayak bodohnya aku adalah aku ngajak ngomong. Jadi aku langsung, oh lagi mainan kamu. Udah jangan main di sini lah, kamu pulang aja sana, jangan main-main di sini. Ivan langsung bilang, malah diajak ngomong gitu. Jadi kayak dianya makin kesel. Oh. Terus si Bowie juga, gitu kan. Nanti tuyulnya juga yang ada kuntilanak di ujung. Kasirnya. Yang bawa makanan. Dan Kita semua Ya gitulah jadi intinya judulnya hantu. Akhirnya dari situ udahlah, karena kondisi udah nggak enak, langsung si Bowie langsung udah ayo pulang sekarang. Udah akhirnya kita pulang, belum selesai. Nah kita turun ke bawah, udah bayar segala macam, kita masuk mobil. Nah di mobil tuh 2 mobil kan, nah aku tuh di mobilnya si Moya, jadi ada Moya, Ivan, aku, Rizky, Risma. Nah berlima. Moya nyetir di depan, sebelahnya Ivan, terus di belakang. Oh nggak berlima di depan semua? Ya. Oh nggak bisa. Tapi itu teh ngegas mobil teh rasa berat gitu. Terus si Ivan bilang, Moy nanti nyampe di depan yang sebelah sana nepi dulu ya gitu. Kayak kenapa Kak Ivan? Udah nepi aja dulu pokoknya. Terus aku bilang, kenapa Van? Udah kamu diam aja gitu. Nah Emang di depan ada apa? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Intinya nggak ada rumah atau apa gitu. nggak ada, ya aku nggak ngerti. Itu Pokoknya hutan itu ya? kayak hutan di samping aja gitu. Di samping kayak nggak tahu lah. Nah, aku begitu dengar nada Ivan seperti itu karena aku kenal dia seperti apa, ya udah aku pikir kayak oke, ini urgent dan ini serius ya wes. Akhirnya nyampe lah di tempat itu, kita nepi. Begitu nepi, Ivan tar ya, gitu doang. Terus anak-anak penasaran, kenapa sih kena? Udah nggak apa-apa. Nah dia ngapain? Nggak tahu, Ivan diam aja gitu. Terus udah yuk mulai jalan gitu. Aku tuh antara bingung, tapi antara mencoba untuk berpikir ya, kayak ini pasti ada hubungan sama yang tadi. Aku mikirnya gitu. Dan akhirnya bener, pada saat jalan, Moya langsung, yuk jalan. Pas jalan, ih kenapa mobil jadi ringan gini ya? Waduh, aku langsung kayak di situ aku baru kayak, oh ada yang gandol. Jadi ada yang ikut. Apa ya? Kayak Ivan bilang sih kayak itu gara-gara Adit sih itu kan. Kenapa aku gitu kan? Yang ngajak ngomong lah. Kamu ngajak ngomong gitu kan. Nah, dianya suka sama kamu kayak gitu-gitu. Terus oke. Nah, aku pikir gini, itu tadi kan anak kecil ya. Kenapa di mobil jadi berat banget? Mau beban hidup sih itu. Waduh, anak kecil Anak kecil, Pak. Ya, tapi intinya gini ya. Jangan, ini pengalaman aku ya terakhir. Maksudnya jangan bermain-main dengan mereka gitu. Ya jangan sompral lah. Jangan Ya, sompral, intinya jangan main-main, dan jangan misalnya Ya. nantangin, dan jangan juga terlalu kayak eksplisit ya, karena Ya. kalau kita ngambil sikap Aduh itu kayak eksplisit. kepleset. Oh iya. Durasi. Iya, sorry. Ini bapak gitu Yul. Eksplisit. Pada saat kita bermain-main dengan hal seperti itu, bisa jadi mereka akan melakukan hal yang tidak baik untuk kita gitu. Maksudnya efek sampingnya yaitu tadi bisa jadi kan kalau misalnya kita imannya nggak kuat, kita kerasukan. Jangan langsung bersugesti bahwa itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang berbau supernatural. Karena ya apa ya, kayak tadi Samuel bilang, maksudnya skeptis aja gitu ya. Ya kali itu angin, itu striptis. Belum juga bilang aku udah gini. Saya tahu pikiran Anda, Pak. Kok kamu langsung ngerti? Saya tahu pikiran Anda. Dia. Oke, kalau aku pribadi sih balance sih, maksudnya pemikiran kayak gitu, even orang awam pun ataupun orang yang maybe udah memang di situ lah bidangnya, tetap harus balance sih antara spiritual dan relevannya juga. Jadi benar-benar harus dicari segala halnya, yang jangan sampai langsung mengambil conclusion kayak wah ini gini, wah ini setan nih, wah ini dikit-dikit setan nggak salah apa guys, jangan disalahin setan. Jadi benar-benar harus calm down dulu di kondisi apapun mungkin. Yang pasti kayak tadi Kak Adit bilang, tetap be aware aja di setiap keadaan. Even memang hal kayak gitu ada, tetap stay cool aja, jangan terlalu memfokuskan ke hal, karena mau kayak gimana pun itu nggak ada fungsinya juga sih sebenarnya hal kayak gitu mah. Jadi jadi yang nggak usah terlalu dihiraukan. Jadi nggak perlu karena
hal kayak gitu pasti caper, karena kalau kita nganggap mereka berarti kita nganggap mereka sederajat sama kita, jadi mereka kayak sombong. Kalaupun usir, punya iman usir aja, kayak pergi-pergi nggak usah ganggu gitu aja. Lanjut dari Kak Bowie. Kalau dari Boy sendiri gini, buat kalian yang sering kemana-mana, mau ke tempat yang seram atau enggak, diawali dengan doa aja. Yes. Wah, Itu sih. Terus yang kedua, ingat di saat kamu hidup, bikin baik dapat baik untuk semua orang, dan bikin baik dapat baik untuk ke yang tidak ada di dunia ini dan makhluk astral. Jangan mengganggu, iya benar. Tapi ingat pada intinya benar kata Kakak Blur. Ingat sama Tuhan, Yes. selalu berdoa. Pokoknya jaga diri. Terus di saat kalian ada situasi seperti ngerasain ada makhluk kayak gini, ada makhluk kayak gini, bener juga kata Blur, stay cool aja, jangan diambil pusing, ingat pada yang di atas. Terus kamu nggak ngeganggu mereka juga nggak akan ngeganggu kamu. Kamu jangan itu betul sih. nantangin juga. Iya, benar. Itu sih yang paling penting. Yes. Kayak gitu sih. Sebenarnya secara logik ini aku dengar salah satu YouTube anak indigo namanya Philo Sebastian. Dia ngomong sebenarnya nggak penting apapun agama kalian gitu ya, kan kita banyak agama nih di Indonesia nih ya. Nggak penting agama kalian, selama kalian mengucapkan doa dan kata-kata positif, itu efeknya pun positif ke badan kalian. Agree. Gitu. Agree. Jadi itu yang aku percaya sih. Jadi Keren. meskipun ya terserah lah agamanya mau apa, jangan Ya. nyebutin agama, yang penting ngomongin hal yang positif. Yes. Ya. Betul. mengucap syukur segala macam, minta perlindungan gitu ya, itu langsung positif dan kita tuh lebih kuat gitu dan punya pertahanan terhadap hal-hal seperti itu gitu. Kamu kayak cocok jadi anak ini gue. Oke, terima kasih sekali buat semuanya, maksudnya buat Yeay. gestar-gestar Ya, kita. thank you. Thank Dan you. terima kasih juga Makasih. buat Revolu Studio sudah mengundang kita ke sini. Dan buat Masuk Jack Runner. Kamu jangan run terus dong, capek lo. Jack Rest gitu loh sekali-sekali. Jack Rex. GR Story. ini jujur nih kopinya. Iya enak loh, serius. Jujur ini kopi banget sih. Kosu ya tadi ya? Kosu. Kosu. Es kosu. Es kosu. Es kopi Supramen. Gila, ini Sampai. udah kayak air gitu rasanya. Terima kasih udah Thank you. nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ting ting ting, belnya dibunyikan juga gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo, cheers dulu. Abis Coffee and comment. Ya udah habis dulu. Kok aku merinding. Aku juga Tapi yang tadi yang Aku berinding. Iya, merinding juga. ketawa aja. Enggak, aku tidak bisa. Tidak bisa, aku tidak bisa. Tapi ini nggak diedit loh, Pak. Iya. Kok lampunya tiba-tiba gelap. Deblub. Enggak lampu ini. Lampu ini tadi duduk gitu.